Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Yulinda Hidayah, belajar kelas 10 MIPA 1 nomor absen 14. Kali ini saya akan membicarakan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Zina berasal dari kata zana yazni, artinya melakukan hubungan biologis layaknya suami istri yang sudah mualaf atau balik di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Macam-macam zina yaitu 1. Zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumannya adalah dirajam. 2. Zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lanjang dan belum pernah menikah atau pacaran. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan dari permukiman minimal 90 km selama 1 tahun. Hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf yaitu 1. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan dan tidak yakin zina itu terjadi. 2. Untuk meyakinkannya ada syarat, yaitu harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti. 3. Kesaksiannya pun masih memerlukan syarat, yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. 4. Kesaksian yang salah satu di antaranya mencabut kesaksiannya, mereka semua dijatuhi hukuman menuduh zina. Hukuman penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Dampak melakukan zina yaitu 1. Menghilangkan wibawa atau kesucian diri. 2. Menyebabkan kefakiran materi dan non-materi. 3. Terserang penyakit mematikan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina, yaitu pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 32 dengan arti, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Isi kandungannya yaitu 1. Larangan mendekati zina atau perbuatan yang mengarah kepada zina. 2. Zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 3. Zina merupakan dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah. 4. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan 6 dampak negatif bagi pelakunya zina, yaitu dampak di dunia. 1. Menghilangkan wibawa. 2. Mengakibatkan kefakiran. 3. Mengurangi umur. Dampak di akhirat yaitu 1. Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hisab yang jelek atau banyak dosa. 3. Siksaan di neraka. 2. Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan arti, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungannya yaitu 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merajam dan mendera pezina muhsan dan ghairu muhsan. 2. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah. 3. Pelaksanaan hukum tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hadis tentang larangan mendekati zina, yaitu dengan arti, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Tingkatan zina yaitu 1. Apabila dilakukan dengan perempuan lain atau bukan muhrim, artinya wanita yang boleh dinikahi yang tidak bersuami, maka dosanya besar, atau bagi pezina ghairu muhsan maka dosanya besar. 2. Apabila dilakukan dengan perempuan yang sudah bersuami, dosanya lebih besar.
atau bagi pezina muhsan maka dosanya lebih besar. 3. Lebih besar lagi apabila zina dilakukan dengan tetangga. 4. Lebih besar dari semuanya itu zina yang dilakukan dengan yang masih muhrim atau wanita muhrim, artinya wanita yang tidak boleh dinikahi. Sebelumnya tentang jalan menuju zina yaitu 1. Zina kedua mata atau melihat. 2. Zina kedua telinga atau mendengar. 3. Zina lidah atau berbicara. 4. Zina kedua tangan atau menyentuh. 5. Zina kedua kaki atau melangkah. 6. Zina hati atau berkeinginan dan berangan-angan. 7. Semua itu akan ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Cara menghindarinya untuk perzinahan yaitu 1. Hindari mendekati tempat-tempat maksiat. 2. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. 3. Memilih teman dan bergaul yang soleh. 4. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis talqim. 5. Membaca Al-Quran sambil menarungi tafsirannya. Hikmah larangan zina yaitu 1. Sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. 2. Dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. 3. Dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. 4. Dapat menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir batin. 5. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah, dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Timbulnya rasa kasih sayang kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. 7. Terjaganya akhlak Islamiyah yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia di hadapan Sang Khalik. Perilaku yang mencerminkan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina yaitu 1. Menjaga pergaulan yang sehat. 2. Menjaga aurat. 3. Menjaga pandangan. 4. Menjaga kehormatan. 5. Meningkatkan aktivitas positif dan rajin berpuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.